Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Puspita Fidianingsih. Saya berasal dari jurusan akuntansi, program studi D3 akuntansi di Polinema, kelas 1A AKT. Saya di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan berupa 5 soal pertanyaan. Di sini saya akan menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat kamu, apa sih yang dimaksud dengan leasing dan kira-kira apa contohnya? Menurut saya, leasing adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan leasing dalam rangka menyediakan barang modal kepada nasabahnya yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah nasabah membeli sepeda motor secara kredit melalui perusahaan leasing. Pertanyaan yang kedua, siapa saja sih yang terlibat dalam proses leasing dan jelaskan peranannya masing-masing? Pihak yang terlibat dalam proses leasing antara lain 1. Lessor. Lessor berperan sebagai pihak yang memberikan pembiayaan berupa barang atau modal kepada pihak leasing. Yang kedua adalah lessee. Lessee berperan sebagai pihak yang mengajukan permohonan leasing berupa barang atau barang modal kepada pihak lessor. Yang ketiga adalah supplier. Supplier berperan sebagai pihak pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan oleh pihak lessor kepada pihak leasing. Yang selanjutnya adalah bank. Bank berperan sebagai penyedia dana kepada pihak lessor. Yang terakhir adalah asuransi. Asuransi berperan sebagai pihak yang akan menanggung segala risiko dari perjanjian yang telah dibuat antara pihak lessor dan lease. Pertanyaan yang ketiga adalah apa saja isi dari kontrak antara pihak lessor dan lease dan masa berlakunya sampai kapan. Isi dari kontrak atau perjanjian antara pihak lessor dan lease antara lain, yang pertama adalah jenis transaksi sewa guna usaha, yang kedua nama dan alamat masing-masing pihak, yang ketiga nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. Yang selanjutnya masa sewa guna usaha. Selanjutnya opsi bagi lease dalam hal transaksi sewa guna usaha. Terus tanggung jawab para pihak atas barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, serta imbalan jasa sewa guna usaha yang akan ditentukan pada surat kontrak yang disetujui antara pihak lessor dan pihak lease. Yang terakhir adalah ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal dengan hak opsi yang hilang, rusak, atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Masa berlaku surat kontrak antara pihak lessor dan lease itu maksimal 7 tahun. Tetapi belum ada 7 tahun bila ada 3 hal yang terjadi, antara lain 1. Kesepakatan perjanjian dapat diakhiri kapan saja apabila para pihak telah sepakat jika lease menggunakan hak opsinya, yaitu mengembalikan barang modal kepada lessor atau lease membeli barang modal tersebut. Yang kedua, telah terjadi prestasi salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang sudah disetujuinya. Yang terakhir adalah force majeure, yaitu timbul suatu keadaan di luar kesalahan para pihak sehingga perjanjian sewa guna usaha itu berakhir. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing kepada lease. Biaya-biaya yang dibebankan kepada pihak lease antara lain 1. Biaya administrasi. Biaya ini biasanya dikeluarkan oleh pihak lease secara per tahun. Yang kedua adalah biaya materai perjanjian. Biaya materai perjanjian ini adalah biaya yang digunakan untuk melakukan perjanjian antara pihak lessor dan pihak lease. Yang ketiga adalah biaya bunga. Biaya bunga ini dibayarkan oleh pihak lease kepada pihak lessor terhadap barang yang telah dileasingkan.
Selanjutnya adalah premi asuransi. Premi asuransi ini dibayarkan oleh pihak lese kepada pihak lesor dan kemudian pihak lesor akan menyetorkannya kepada pihak asuransi. Pertanyaan yang terakhir adalah, menurut kamu kalau sebagai pemohon lese lebih menguntungkan menggunakan operating list atau financial list? Berikan penjelasannya yang lengkap. Kalau menurut saya sebagai pemohon atau pihak lese, kita sebaiknya memilih financial list karena kalau dalam metode financial list ini bunga yang kita bayarkan itu lebih sedikit daripada bunga yang dibayarkan ketika kita memilih metode operating list. Yang kedua adalah jika tanpa kita memiliki uang seharga barang yang kita beli kepada pihak lesor, kita bisa menggunakan barang tersebut. Dan selanjutnya, kalau kita sebagai pemohon lebih baik menggunakan financial list daripada operating list, karena kalau yang operating list itu yang pihak yang diuntungkannya adalah pihak lesor, sedangkan kalau kita menggunakan financial leasing, kita yang akan mendapatkan keuntungannya. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.